Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Samadina dan Dokter Haikal. Betul. Halo Intan, apa kabar? Dokter Haikal, ini kayak tadi kita udah lihat tayangan. Emang sih paling praktis kan kalau misalnya pergi-pergi tuh tinggal bawa botol. Aku juga sering banget nih dok. Misalnya aku bikin kayak kopi atau teh panas, terus aku langsung masukin ke dalam wadah botol plastik. Atau makanan-makanan kan biasanya enak tuh sop-sopan, aku masukin ke dalam wadah plastik. Ini aman-aman aja kan dok, gak apa-apa kan? Nah, ini kita harus tahu Intan ya, karena tidak semua plastik itu sama. Jadi ada plastik yang memang tidak boleh diisi air panas ya. Oh ada Dan dok? kita kenal ada 7 jenis plastik. Nah dok, ini ya dok, ada fakta dan mitos yang pertama nih ya dok ya. Ini wadah plastik katanya nggak boleh digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman. Karena mengandung zat DH ya namanya, zat DH yang dapat merusak ginjal dan juga hati. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta Intan. Fakta. Jadi ada jenis plastik itu jenis yang nomor 3. Kalau kita lihat di bawah botol itu kan ada lambang simbol ya, ada angkanya. Nah simbol angka 3 itu adalah plastik jenis polyvinyl chloride, di mana PVC ini digunakan untuk plastik botol sabun, botol sampo, deterjen, dan pipa saluran. Dan ini mengandung zat DH. Nah, zat DH ini di etil hidroksilamin bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Jadi tidak boleh digunakan untuk mengemas makanan maupun minuman. Oh, jadi memang kita harus baca simbol yang ada di bawah botol ya. Di bawah Dimana botol sih nih. di sini ya dokter ya? Nah, seperti ini oh nih. iya, ini ada nih, Ya. ada. Ini kalau ini tulisannya 1. Nah, kalau 1 maksudnya apa nih dokter? Nomor 1 itu mengandung jenis plastik polietilen tereptalat ya. Di mana simbol nomor 1 ini plastiknya tidak boleh diisi ulang, hanya 1 kali pemakaian. Oh, logonya kayak ini. Oh, seperti yang ada di layar ini ya jenis dokter plastik ya. polietilen tereptalat, hanya 1 kali pakai. Oke, nah dokter, tapi kan ini maksudnya keras ya. Biasanya ini kayak kita ngerasa kalau ini tuh kokoh dan bisa digunakan berkali-kali. Tapi ternyata nggak semuanya itu bisa. Oh, yang terlihat kokoh tuh belum tentu ternyata bisa dipakai berulang dokter. Kita harus mesti dilihat. cek simbolnya di bawah botol. Oh, jadi kalau 1 itu emang ini ternyata cuma 1 kali pakai. Nah, emang kalau misalnya nih sampai kita pakai berulang kali, kayak misal 2 kali aja lah paling enggak gitu ya, nego. Ini kenapa dok kalau misalnya kita pakai kayak gitu? Kalau diisi ulang itu akan menyebabkan senyawa polimer pada plastik akan masuk ke minuman. Dan ini bisa meningkatkan terbentuknya senyawa karsinogenik yang bisa meningkatkan resiko kanker. Berarti nih ya dokter ya, kalau misalnya kita pakai makanan atau minuman yang panas kita masukkan ke dalam wadah plastik, ini bisa memicu penyakit kanker ya dok. Ini fakta berarti ya? Atau ini mitos? bisa fakta ya. Tapi memang kita mesti ingat bahwa kanker ini penyebabnya multifaktor. Tapi kalau kita bisa menggunakan bahan yang lebih aman untuk tubuh kita, tentu itu akan bisa membuat kita terhindar dari kanker. Oke, nah bahan yang pas itu untuk yang panas tuh seperti apa dokter maksudnya? Nah, jadi kita bisa lihat ya dari simbol yang ada di bawah botol plastik. Nah, kalau dia simbolnya warna 5, ini kan PP, polipropilen. Nah, PP ini plastik yang dapat digunakan untuk mengemas makanan dan minuman dan dapat dipakai berulang kali. Bisa dipakai berulang kali? Ya, dan dia tahan panas. Tahan panas. Jadi dapat dimasukkan ke microwave seperti ini nih. Ini plastik jenis PP, polipropilen, yang nomor 5. Oke, dokter aku boleh pinjam yang ini? Boleh. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya secara kasat mata, ini kelihatannya kayak nggak kokoh. Tapi ternyata ini bisa masuk ke dalam microwave. Betul, karena tahan panas dia. Karena tahan panas, ini ada tulisannya 5 Nomor di 5. sini ya. Nah, tapi berarti kalau yang misalnya kita mau minum minuman panas atau makan makanan panas, cuman bisa dipakai ke yang simbolnya 5 aja atau ada yang lainnya? Yang 5 aja. Cuman yang 5 aja. Oh, dan ini bisa dipanaskan. Oh, selain itu misalnya kayak ada 1 tadi ya kita udah bahas, terus ada 5, terus ada 3. Ada apa lagi sih dokter? Nah, ada yang nomor 6. Nomor 6 ini adalah polistiren atau PS. Polistiren ini adalah yang terdapat di dalam kemasan plastik styrofoam. Kemudian garpu, sendok, piring plastik. Oh, ini ya? Nah, ini memang boleh bersentuhan dengan makanan, tapi tidak boleh kena panas. Tidak boleh kena panas? Iya. Loh, ini berarti makan sop panas-panas nggak boleh dokter? Nggak boleh sebetulnya.
Tapi ini biasanya kalau misalnya beli makanan dapat yang sendok plastik ini. Emang bahayanya apa dok kalau kita makan makanan pakai makanan ini? Makan makanan pakai makanan ini. Makan makanan panas pakai sendok ini maksudnya dokter. Kalau dia terkena panas, maka akan melepaskan senyawa stiren. Senyawa stiren itu bisa menyebabkan gangguan iritasi kulit, kemudian bisa menyebabkan gangguan pencernaan, menyebabkan gangguan hormon, menyebabkan gangguan heat, dan bisa menurunkan kualitas sperma. Sampai segitunya dokter. Iya, betul. Wow, ini berarti nggak boleh nih, laki-laki harus hati-hati. Perempuan juga tadi gangguan haid ya? Betul, Intan. Oh, selanjutnya dok, selain nomor 6 itu apa lagi dok? Nah, ada lagi nomor 4 ya. 4 ini dia low density polyethylene. Nah, Artinya? nomor 4 itu juga dapat digunakan untuk mengemas makanan dan minuman. Tapi dia tidak tahan panas dan dapat digunakan berulang. Oh, ini dapat digunakan berulang, Iya. tapi tidak tahan panas, bisa Iya. untuk makanan dan minuman. Nah, bedanya tadi sama yang nomor 5 apa dokter? Kalau nomor 5 dia dapat dipakai berulang dan tahan panas. Oh iya. 5 itu gitu. berulang dan tahan panas. Iya. Kalau 4 ini bisa dipakai berulang, tapi tidak tahan panas. Terus ada lagi dokter simbol lainnya? Nah, ada lagi nomor 2. Nomor 2 ini high density polyethylene. Artinya? Nah, jadi dia memang dipakai untuk mengemas makanan minuman seperti pada botol susu, kemudian minuman jus, tapi sebetulnya tidak boleh dipakai berulang. Kayak jadi galon, sekali pakai? air galon Iya. itu yang jenis nomor 2 sebetulnya. Air galon nomor 2. Oh, berarti air galon itu sebenarnya nggak boleh diisi ulang, dokter? Nah, tergantung jenis plastiknya. Tapi kalau plastiknya nomor 2 sebaiknya tidak diisi ulang. Oh, jadi nomor 2 tadi apa dok? Bisa nggak bisa diisi ulang, dan bedanya apa tuh sama yang nomor 4? Kalau nomor 4 itu kan bisa pakai berulang, tapi nggak tahan panas. Gitu. Kalau yang nomor 2? Nomor 2 Nggak dapat bisa dipakai berulang? Iya. Oke, nah dokter, ini botol mineral yang ini kan suka kayak misalnya jalan-jalan, aku pasti bawa-bawa ini. Terus misalnya lagi nggak bawa wadah kayak misalnya untuk minuman, aku suka isi ini untuk minuman. Ini boleh nggak sih dokter? Nah, nggak boleh diisi ulang, Intan. Nggak boleh? Iya, karena itu yang termasuk jenis nomor 1, polyethylene terephthalate. Jadi setelah minum, langsung dibenyek. Oke, gimana dokter coba? Iya. Kalau misalnya nih, misalnya dulu ya dokter ya sebelumnya. Kalau misalnya kita minum ini terus kita isi ulang, efeknya tuh apa dokter? Nah, itu senyawa polimernya bisa mengkontaminasi minuman, sehingga bisa menyebabkan terbentuknya senyawa karsinogenik. Oh, walaupun kayak airnya air biasa aja Iya, gitu tetap nggak boleh? Nggak boleh. Oh, nah terus ini kayaknya kalau udah selesai, abis minum gimana nih? Nah, jadi kalau udah habis nih ya, udah habis, nah langsung kita benyek nih supaya tidak dipakai berulang oleh oknum yang tidak tanggung jawab gitu. Dibuka dulu ya? Oh Nah, gitu, abis itu Gitu, ya. Udah buang deh. buang. Jadi, oh, jadi jangan nggak- dipakai berulang Oke, karena berisiko untuk banget. kesehatan kita. Dokter, aku kayak pernah nemu deh nomor berapa ya? Aku tuh kayak lihat ada 1, nomor 2, 7 ya? 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi yang dapat digunakan untuk mengemas makanan dan minuman itu jenis plastik nomor 4, 5, dan 7. Oh, kalau 7 ini apa dokter? Nah, Tadi kalau udah 7 dibahas ini belum, kan? dia mengandung bahan-bahan yang bisa ada nilon, kemudian bahan polikarbonat. Tapi pastikan kalau kita memilih botol plastik nomor 7, pastikan dia bebas BPA, bisphenol A. Nah, BPA atau bisphenol A senyawa yang sama tuh bisa menyebabkan meningkatkan resiko kanker. Oh, jadi Gitu. harus. Nah, cara kita memastikan dia bebas BPA itu gimana dokter? Ditulis biasanya. Jadi biasanya tertulis free BPA. Oh, kayak ini ya? Seperti ini pemirsa. Nih Iya. pemirsa lihat nih, ini ada tanda nomor 7 kan? Tadi kata dokter Haikal, yang baik adalah nomor 7 yang bebas free BPA. BPA, betul. Nah, ini ada tulisannya nih ternyata. Di sini ada tulisan BPA free. Berarti ini Nah, aman. aman dipakai berulang. Dipakai berulang. Ya, Oh, tapi nggak tahan panas. Tahan panas nggak nih? itu tidak tahan panas sebetulnya. Jadi intinya adalah kalau plastik sebaik mungkin ya sebisa mungkin jangan kita gunakan untuk mengisi air panas. Bahkan ketika kita membersihkan botol plastik ya, jangan dibersihkan menggunakan air panas. Gunakan air biasa dan sabun. Dan ingat, kita mesti bersihkan ke sela-selanya. Gitu. Oh, Ya, gitu. kalau kita membersihkan botol plastik, bersihkan juga yang ini nih. Ini karena bisa menjadi tempat tumbuh jamur, Intan. Oh, iya. Gitu. Nah, ini biasanya berapa lama dokter plastik yang bisa dipakai berulang tadi? Ya. Apalagi yang kayak nomor 5 tadi juga kan ini bisa tahan panas juga, bisa dipakai untuk berapa range waktu berapa bulan? Kita lihat dulu, kalau misalnya andai kata bagian dalamnya itu sudah mulai kasar, ya, kemudian juga sudah mulai kusam, ini baiknya tidak dipakai lagi. Oh, normalnya berapa bulan sih dok?
tergantung sih, bisa Tergantung 3 ya, tergantung bulanan pemakaian lah. berarti ya, Tergantung bisa 3 pemakaian bulanan. juga. Oke, tergantung pemakaian. Oh, berarti emang harus diperhatiin banget ya ternyata simbol-simbol ini. Aku baru tahu, makasih banyak Dokter Haika. Sama-sama, Ini Intan. ilmu baru ya buat kita semua ya, berguna banget buat masyarakat. Jadi hati-hati dalam penggunaan wadah plastik. Dokter, waktunya makan siang. Betul. Intan mau makan siang apa Aku nih? mau nasi padang, dokter mau apa? Yakin. Yakin. Tahu nggak berapa kalorinya? Enggak sih, yang penting kenyang aja. Nanti kita akan hitung nih berapa kalori makan siang yang kita santap. Sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.